Okay, today we are going to discuss about introduction to English instructional design. Yeah. For the first instruction, what is instruction? Instruction is the arrangement of information in environment to facilitate learning. Jadi instruction itu bukan suatu perintah ya. Jadi instruction itu merupakan suatu hal, bisa informasi, bisa atmosfer, bisa sesuatu yang bisa digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran. Kalau di kelas itu berarti misalkan instruction itu ada buku, kemudian ada media, ada metode, dan lain sebagainya ya. And then what is learning? Learning is the development of new knowledge, skill, or attitudes as an individual interacts with information and the environment. Jadi learning itu merupakan suatu kegiatan yang di dalamnya itu menghasilkan suatu peningkatan terhadap bisa jadi knowledge, skill, ataupun tingkah laku ya. Hal ini bisa terjadi, ada peningkatan tersebut bisa terjadi karena learner tersebut itu mendapatkan informasi baru dari instruction yang telah diberikan tadi ya. Dari buku, dari internet, kemudian dari metode, media, strategi, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah proses learning ya. Kemudian here definition of instructional design. Jadi instructional design blends what we know about first learner, second the subject matter, the third how people learn, and then the capabilities of an instructional medium to produce instruction that will facilitate learning. Jadi instructional design itu merupakan suatu kegiatan yang di dalamnya itu blend. Blend itu apa ya? Mencampurkan sesuatu yang kita tahu tentang learner, siswa, subject matter, pelajaran, how people learn, bagaimana siswa itu belajar, dan kemampuan dari instructional media, dari media untuk menghasilkan suatu instruction itu apa ya? Keseluruhan tadi ya, suatu perangkat pembelajaran yang bisa digunakan untuk memfasilitasi proses pembelajaran. Jadi ini banyak hal yang bisa tercakup dalam instructional design ya. Jadi bukan hanya membuat suatu hal tapi harus membuat consideration terhadap hal-hal lain. Yaitu tadi siswa, pembelajaran, bagaimana cara siswa belajar, dan bagaimana media itu bisa bekerja. Kira-kira kalau tak kasih media ini cocok apa enggak? Kira-kira siswa semacam ini belajar bahasa Inggris, kemudian dia itu tipe visual. Kalau tak kasih hanya melalui ceramah saja, cocok apa enggak? Kan begitu. Jadi semuanya nanti perlu di consideration in creating instructional design. Nah, kemudian di sini ada terms lain yang perlu kita pelajari juga ya. The first is subject matter. Subject matter itu the content to be taught including knowledge, skill, or attitude. Jadi ini kalau dalam bahasa Indonesia bisa juga disebut sebagai mata pelajaran ya. Mata pelajaran dalam cakupan lebih sempit lagi bisa masuk ke topik-topik tertentu ya, yaitu knowledge atau skill, attitude yang akan dipelajari. Kemudian yang selanjutnya ada instruction. Instruction itu ways to organize the subject matter to facilitate learning from lecture to virtual reality. Jadi instruction itu yang seperti saya sampaikan tadi itu adalah bagaimana cara yang kita gunakan untuk organize subject matter to facilitate learning. Jadi suatu cara untuk mengorganize sesuatu ini bisa macam-macam ya, bisa mulai goal, kemudian media, kemudian method, kemudian kinds of evaluation yang bisa digunakan untuk facilitate learning. Jadi kompleks sekali instruction here. Kemudian delivery. What is delivery? Delivery means making the best use of the medium. Bisa text, motion video, atau computer based teaching. Jadi delivery here bisa macam-macam ya. Jadi
kita menggunakan media terbaik yang bisa kita gunakan untuk mengajar. Misalkan materinya speaking. Apakah hari itu akan tepat menggunakan flashcard, ataukah menggunakan video, ataukah menggunakan gambar, ataukah menggunakan PPT ya. Maka yang guru itu menjadi orang yang paling tahu media mana yang paling tepat digunakan. Jadi tidak melulu harus video, tidak melulu harus komputer, tidak melulu harus PPT. Jadi disesuaikan dengan kekhasan mata pelajaran dan kekhasan siswa pada hari itu ya. Nah, di sini juga disebut sebagai ID itu instructional design is a system approach. Maksudnya bagaimana ya? Jadi approach itu pendekatan yang semacam sistem. Ya, di sini ada dijelaskan bahwa teaching is about communicating information effectively, nurturing learners, helping learners to develop something ya. Jadi teaching itu merupakan suatu cara untuk mengkomunikasikan information secara efektif ya. Kemudian membantu membuat belajar itu lebih paham, lebih dewasa ya. Helping learners, membantu siswa untuk mengembangkan sesuatu. Kalau dalam kaitannya bahasa Inggris berarti develop skill. For example in speaking, or in listening, or in reading, or in writing, or even in grammar. Nah, itu adalah teaching ya. Jadi bukan hanya memberikan tanggung jawab rampung-rampung enggak, tetapi dia adalah communicating information effectively, secara efektif. Sehingga nanti bisa terlihat bahwa di sana ada development ya. Kemudian instructional design, apa itu instructional design? Jadi instructional design is about the organization of content, sequencing of learning, assessing achievement, and the preparation of sound instructional materials so that teaching can move forward. Nah, sekali lagi, instructional design itu dia merupakan suatu organization dari banyak hal ya, mulai dari konten, mata pelajaran ya, sequencing of learning, bagaimana pembelajaran itu berlangsung mulai dari awal, tengah, sampai akhir ya. Kemudian assessing achievement, bagaimana guru itu assess terhadap hasil pembelajaran. Caranya bagaimana? Apakah nanti dengan apakah dengan essay ataukah dengan multiple choices, and the preparation of, dan juga persiapan terkait dengan teaching ya, sehingga teaching itu bisa move forward, bisa tercapai tujuannya. Nah, suatu sistem dalam pembelajaran tersendiri itu memiliki 4 basic parts. The first is input, the second is processing, third is output, and the last is feedback. Nah, ini adalah gambarnya ya. Ini adalah diagramnya. Jadi, input. What is input here? In learning process, input itu merupakan suatu hal yang sangat penting ya. Input ini nanti akan menentukan bagaimana kita mendesain instruction. Input siswa atau calon siswa yang memiliki kemampuan yang tinggi dengan rendah, itu nanti akan membuat instructional design yang berbeda ya, karena di sana standing point-nya sudah berbeda. Kemudian setelah diketahui input, maka akan terjadi proses processing di sini ya. Setelah para siswa masuk dengan berbagai input, tentunya tidak homogen ya, tetapi heterogen. Ada yang pintar sekali, ada yang standar, ada yang di bawah standar. Kemudian ada proses pembelajaran, kemudian ada output. Nah, setelah output nanti akan terlihat bagaimana hasil dari pembelajaran. Di sini nanti akan bisa diberikan feedback ya. Feedback itu nanti bisa mulai dari input ataukah feedbacknya dalam tahapan processing. Taruhlah ternyata dengan input yang ada pada tahun tersebut, ternyata pada semester 1 hasilnya zonk semua. Nah, berarti di situ nanti akan ada masukan bahwa ternyata input pada tahun tersebut itu tidak maksimal, sehingga nanti pada tahun-tahun berikutnya bisa lebih dimaksimalkan dalam hal inputnya. Berbeda ketika begini, inputnya sudah bagus, tetapi outputnya kok peningkatannya tidak signifikan. Berarti ada suatu yang perlu diperbaiki dalam prosesnya ya. Sehingga dengan proses yang maksimal,
harusnya input yang semacam itu bisa memberikan hasil yang lebih baik. Nah, itu juga feedback ya. Jadi dari output itu nanti bisa memberikan feedback entah itu ke input maupun ke proses begitu. Nah, classroom sendiri itu merupakan suatu kompleks sistem ya, kompleks sistem yang with multiple inputs. As I told you before that input here will not homogeneous but heterogeneous ya. Ada yang multiple in physical environment, number of students, ability level and ages of students, curriculum requirements, available teaching resources, expectation of students, parent, administration, skill and knowledge of the teacher ya. Physical environments, jelas mereka berasal dari lingkungan yang berbeda-beda. Ada yang dekat dengan kota, ada yang dari pinggiran. Nah, itu juga memberikan consideration tersendiri dalam pembuatan instructional design. Nah, kita bicaranya instructional design bukan untuk sekolah standardized ya, tetapi untuk nanti siswa-siswa yang membutuhkan instructional design tertentu. Number of students ya, tentu number of students ini juga berbeda-beda dari masing-masing sekolah, tergantung tujuan yang ingin dicapai atau kehasannya apa. Ability levels, jelas tidak mungkin dalam satu sekolah itu, meskipun dia sekolah bagus pun tidak mungkin memiliki ability level yang sama. Pinter semua pun ada grade-nya. Ada yang sangat pinter sekali, ada yang pinter, ada yang pinter biasa saja. Sekolah zong pun juga sama, ada yang sangat zong, ada yang zongnya standar, ada zongnya yang masih bisa ditoleransi. Ages juga begitu ya, karena ada siswa-siswa yang memang dia itu ikut kelas yang percepatan, apa itu namanya, kelas akselerasi, jadi pakai kelas akselerasi. Kemudian curriculum requirements. Nah, di sini yang saya sampaikan tadi ya, curriculum requirements ini kalau dalam tataran sekolah semuanya sama, tetapi teman-teman kalau mendesain instruction untuk non sekolah tentu nanti harus disesuaikan dengan goalnya siswa bagaimana, kemudian kemampuannya bagaimana, kemudian problemnya apa. Nah, itu nanti harus disesuaikan dengan itu ya. Kita bicaranya yang non sekolah, karena kalau sekolah sama semua ya. Kemudian available teaching resources, jelas beda ya. Teaching resources di kota sama teaching resources di desa itu berbeda. Bahkan dari ketersediaan sinyal internet itu sudah beda ya, maka nanti treatment dalam pembuatan instructional design juga berbeda. Expectation of students, parent, administration, ini juga menjadi salah satu tolok ukur dalam pembuatan instructional design. Jan-jane siswaku pengen jadi koyo apa, orang tuanya itu berharap bagaimana siswanya, apa anaknya ya. Maka berangkat dari expectation itu nanti akan dibentuk suatu instructional design yang pas untuk siswa kita begitu. Skill and knowledge of the teacher. Skill and knowledge juga mempengaruhi instructional design. Jadi kadang-kadang begini, seorang instructional designer itu bukan teacher yang mengajar itu sendiri ya, sehingga mengetahui kemampuan guru itu sangat penting bagi seorang instructional designer untuk bisa memberikan suatu ID yang tepat. Kenapa demikian? Taruhlah seorang instructional designer itu memberikan suatu goal sudah, materi sudah, tetapi nanti dalam hal teknik penyampaian itu ternyata gurunya tidak menguasai. Nah, nanti kan juga menjadi masalah. Sehingga knowing skill and knowledge of teacher itu menjadi suatu hal yang sangat penting dilakukan oleh seorang instructional designer ya. Begitu. So, from those explanation, what is the ID process ya? The ID process is a planning and organizational tool. Jadi suatu perencanaan dan penataan tool yang banyak sekali tadi ya, mulai dari goal, kemudian materi, kemudian method, media, strategi, dan lain sebagainya, bahkan sampai assessment. And also the process helps to ensure that all the important information is considered in the context of instructional problem. Jadi suatu proses, jadi dengan ID itu proses itu bisa memastikan bahwa
informasi-informasi yang penting itu nanti bisa tercakup dalam konteks yang bisa digunakan untuk menyelesaikan suatu instructional problem. Begitu. Nah, kemudian we are going to talk about the characteristic of instructional design model. Jadi according to Branch and Merrill, there are several characteristics that should be presented in all instructional design. For the first is learner-centered. Nah, maksudnya apa? Jadi instructional design yang baik itu dia harus focusing on the learner ya. Jadi bukan hanya teacher-centered tetapi student-centered. Jadi bukan hanya gurunya yang berceramah, tetapi kita focusing kepada students ya. The second is goal oriented, jelas karena orang belajar itu ada goalnya. Tanpa goal yang jelas maka nanti arahnya akan terombang-ambing di tengah lautan, tidak tahu kemana ya. The third is focuses on delivered performance. Nah, kenapa demikian? Karena seorang pembelajar, terutama pembelajar bahasa, itu akan merasa tergugah untuk belajar manakala dia merasa bahwa yang dia pelajari itu berguna dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dia merasa apa yang dia pelajari itu tidak berguna, ya sudah, dia tidak akan termotivasi untuk belajar. Sehingga real world performance ini penting ya. The next is focus on outcome that can be measured, reliable and valid. Jelas bahwa instructional design itu juga harus membuat suatu suatu instrumen dalam evaluation itu yang terukur. Jangan sampai instrumennya itu tidak terukur. Artinya begini, ketika seorang instructional planner itu membuat suatu ID, maka siapapun guru yang melaksanakan ID tersebut itu akan memiliki ukuran yang sama. Guru di Nganjuk sama guru di Ngawi ketika memberikan suatu tes, maka nanti hasilnya bisa diukur dengan satu ukuran yang sama. Yaitu namanya measure, reliable and valid way. Misalkan begitu ya. Next is empirical ya. Empirical itu berarti apa yang disampaikan itu adalah sesuai dengan fakta dan data di lapangan. The next is team effort. Maksudnya begini. Jadi instructional design itu bukan pekerjaan satu orang. Sehingga dalam menyusunnya pun perlu beberapa kepala dijadikan satu. Agar supaya nanti hasil yang dikeluarkan itu juga merupakan hasil olah pemikiran dari beberapa orang yang berbeda, sehingga hasilnya bisa lebih berterima dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, and then we are going to talk about common types of instructional design. There are numerous instructional design models. The first is Dick and Gary, the second is Assure, the third backward design, and then CAM design model, the Kirkpatrick model, TPAC, and also Eddy. Oke, di sini nanti saya tidak akan membahas satu persatu ya. Nanti kita akan fokuskan kepada Eddy model. Tapi I will show you one by one ya. Oke, for the first is Dick and Gary model. Ini adalah gambarnya ya. Tidak perlu kita pelajari secara mendalam karena kita tidak akan menggunakan ini. Cukup tahu saja. Kalau pengen nanti bisa di capture, bisa di pause ya. Panjang prosesnya, kita tidak menggunakan ini. Kemudian ada Assure model. Nah, Assure itu merupakan kepanjangan dari Analyze, Learner, State Objective, Select Media and Materials, Utilize Media and Materials, Require Learner Participants, Evaluate and Devise. Ini hampir mendekati dengan Eddy model ya. The third is backward design model. Start from identify desired result, determine assessment evidence, plan learning experiences and instruction. Ini backward ya. Kemudian CAM design model. Wah, ini kompleks ya. Tapi kita tidak akan berbicara ini. Silahkan cukup tahu saja ya, cukup tahu saja. Kemudian the Kirkpatrick model. Nah, ini juga ada pelan ya, pelan dalam Kirkpatrick model. Cukup dilihat saja, kita tidak akan bahas ini. And then TPAC model. Nah, TPAC model ini tergolong baru ya. Ini adalah Technological Pedagogical Content Knowledge. Di sana menggabungkan tiga item ya, teknologi, content and
pedagogy. Jadi dalam pengajaran menggunakan teknologi ya, TPEC model ini. Tapi kita juga tidak akan menggunakan ini. Nah, this one that we are going to use during this semester. ED model. The first is analyze. Nah, and in analyzing nanti kita akan melakukan need analysis, test analysis, requirements, participants current capabilities. Apa? Nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Kemudian design. In designing here we are going to design learning objective, delivery format, bagaimana cara pengajarannya, activities and exercise, apa aktivitasnya, kemudian exercise-nya apa saja. Itu nanti akan kita bahas pada pertemuan kelima ya. Development, create a prototype, review, develop course material and pilot session. Ini ke-7 nanti ya. And then implementation, training implementation, tools in place and also observation. Ini nanti ke-9 ya. Evaluation, yaitu tentang awareness, knowledge, behavior and also result. Nah, nanti kita akan bahas ke 11 atau ke berapa. Pokoknya nanti kita akan urut mulai dari analysis, design, development, implementation, and also evaluation. Akan kita mulai minggu depan kita akan bahas analysis ya. Setelah analisis nanti ada tugas, desain penjelasan ada tugas, development penjelasan ada tugas, implementation penjelasan ada tugas, evaluation penjelasan kemudian tugas. So at the end of this semester, all of you will create 2 instructional design ya. For the first is for course, English course, ini nanti akan berkelompok, and then the second one for school, ini nanti akan individu. Oke, begitu saja saudara-saudara. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Sudah cukup panjang sekali nih ya, kepanjangan ini. Thank you.